Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali hari ini untuk materi pertemuan kita keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan memulai materi keempat ya. Tapi sebelum itu saya akan coba, ada beberapa teman yang kemarin japri untuk mempresentasikan tugasnya. Waktu itu siapa itu, nanti saya coba tanyakan. Saya absen dulu. 1, Anggi sudah, Cika sudah, Vicky sudah, Salsabila sudah, Yusron, Siska, Almaita, Sri sudah. Mohon Cika bacakan dulu tadabbur Al-Quran hari ini, surat Al-Anbiya ayat 30. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tafsirnya juga, Pak. Ya, tadi sudah. Nah, tafsirnya ini ya, kelihatan bahwa apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya merupakan suatu objek yang saling menyatu tanpa ada pemisah antara keduanya. Maka tidak ada hujan dari langit dan tidak ada tanaman dari muka bumi. Kemudian kami memisahkan keduanya dengan kuasa kami. Dan kami turunkan hujan dari langit dan kami keluarkan tanaman dari dalam tanah. Serta kami menjadikan segala sesuatu yang hidup dari udara. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mau percaya? Lalu mengimani apa yang mereka saksikan dengan mengkhususkan ibadah bagi Allah saja. Nah, jadi saling terkaitan ya antara materi kita mengenai atmosfer yang bagaimana kita akan lihat nanti, mengenai studi kasus yang terjadi dan bagaimana perubahannya. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan coba minta ya.
Kemarin siapa yang sudah mengajukan untuk presentasi hari ini? Japri Bapak kemarin grup siapa, kelompok siapa? Kelompok A atau B ya kemarin? Siapa yang sudah, kelompoknya sudah siap mengenai tugas diskusinya? Sudah ada kelompok A? Belum. Ketua kelasnya siapa ini? Kelas A, ketua kelas siapa? Aji, Pak. Pramono Aji, Pak. Sudah masuk belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum masuk, Pak. Nah, ini adalah pertemuan kita keempat ya. Mengenai studi kasus atmosfer dan dinamikanya. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah. Suara Bapak gimana? Masih bagus? Lancar, Pak. Masih, Pak. Masih bagus, Pak. Diawali dengan pengertian albedo. Albedo adalah ukuran reflektivitas pantulan permukaan. Efek albedo bila diterapkan pada bumi adalah ukuran berapa banyak energi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Secara keseluruhan, albedo bumi memiliki efek pendinginan atau istilah albedo berasal dari bahasa Latin untuk arti putih. Ya. Albedo bisa juga dikatakan kebesaran pemantulan sinar matahari kembali ke angkasa. Atau bisa juga didefinisikan albedo
merupakan ukuran besarnya daya pantul permukaan. Jadi merupakan bagian dari sinaran datang seluruhnya atau monokromatik ya, yang dipantulkan oleh permukaan tersebut. Albedo dalam definisi bahasa Prancis, part du rayonnement solaire réfléchi par l'atmosphère ou par la surface terrestre. La fraction d'énergie solaire réfléchie exprimée en pourcentage par rapport à l'énergie incidente et le nom d'albedo. Jadi kalau kita melihat ada sinar datang, kemudian dipantulkan kembali ya kan ke atmosfer, maka prosentase daya pantulnya itu kita sebut dengan albedo. Jadi albedo itu besaran pemantulan sinar matahari yang kembali ke luar angkasa. Nah, ini adalah bagaimana besarnya sinar yang datang, komponen-komponennya apa saja, kemudian berapa besar persentase yang dikembalikan. Yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini menunjukkan adalah gelombang pendek, ya. Bahasa Perancisnya itu onde courte. Courte itu pendek, onde itu gelombang. Ya, ini digambarkan di sini kalau sinar matahari memberikan persentase 100% yang kita sebut dengan radiation solaire incident, ya. Radiasi yang ya kan yang masuk ke permukaan bumi itu 100. Kemudian yang 31% itu disebut dengan radiation solaire detecté, ya, yang terpantau itu 31%, di bawahnya 31%, ya. Kemudian radiasi diffuse yang menyebar, yang diserap permukaan bumi 16, ya. Kemudian ada lagi yang memantul itu sebesar 6, namanya diffusion air, ya, Gautier Wasserdress. Jadi 6, itu 6 balik gitu. Atau yang 17 diserap oleh atmosfer, namanya absorption par l'atmosphère. Itu, ya. Selamat pagi kehadirannya Ketua Kelas, Haji. Kemudian ada yang direfleksikan oleh nuage, itu awan. Reflection par les nuages 23. Ya. Jadi kalau dihitung total yang didapatkan itu per total 23 tambah 7 tambah 6 36. Itu 36 ya. Kemudian kalau dijumlah di sini adalah absorption on surface de la Terre 16 tambah 31 47. Jadi keuntungan dari bumi menerima 47 gitu. Nah, kemudian untuk per total 36 ini ya ditambah 64 jadi totalnya 100. Artinya dia memasukkan 100 kembalinya 100. Jadi tidak ada energi yang hilang. Ya. Lalu kemudian di dalam gambar sebelah kanan ini adalah energi gelombang elektromagnetik yang diserap bumi terlebih dahulu. Seperti ini. Ya, di mana totalnya adalah 64. 57 ditambah dengan 7 64 sehingga yang kembali dari permukaan bumi juga bertotal 64. Gitu. Jadi totalnya 100. Ya. Yang ini disebut B grande longue d'onde. Jadi bukan gelombang panjang. Ya, ini figur yang
menyatakan rayon mong soler rayon mong terrestre. Jadi penyinaran matahari yang berada di dampingi dengan penyinaran dari permukaan bumi. Jadi setelah sinar matahari diterima oleh bumi, maka bumi juga akan mengembalikan sinar itu ke luar angkasa, di mana ada yang diserap, ada yang tidak, ada yang balik lagi karena keberadaan dari gas rumah kaca seperti metan, CO2, SF6, CFC gitu ya. Haji, sudah lengkap teman-temanmu? Udah, Pak. Sudah. Baik, kita lanjut ya. Share screen lagi. Kita lanjut slide berikut. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan berapa besar dari masing-masing posisi atau letak ya yang disebut dengan beberapa lingkungan kita di permukaan bumi kita. Misalnya albedo juga menentukan dari keberadaan lingkungan itu. Contoh, Nees Freeze itu adalah salju yang masih baru dengan albedo 80 hingga 85. Nees Ancient, salju yang sudah lama, albedonya 50 hingga 70 ya. Coba Aji, kalau air bersih ya kan berapa albedonya? Lapisan air. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Itu namanya nabdau. Itu adalah lapisan air 4 hingga 13. Jika hutan, berapa albedonya? Lingkungan 13 hutan. bukan, Pak? Berapa? 13 bukan, Pak? Hutan itu forêt. Jika forêt itu bahasa Perancisnya hutan, 5 hingga 15. Coba pasir, Anggi. Ya, Pasir Pak. berapa albedonya? Hmm, 20-25, Pak. 20-25 itu batuan, rocher, itu batuan. Yang pasir adalah sable, 15 hingga 25. Sable bahasa Perancis itu artinya adalah pasir. Ya. Kemudian Mardiani, kota berapa albedonya? Apa dia bukan Pak 13, Pak? Ya, Ville itu kota, 13 hingga 15%. Ville. Ya kan di sana kota namanya ville, ya town. Ya. Ville, ya. Kemudian Yusron, Glace de Mer, itu artinya apa? Kenapa, Pak? Glace de Mer, itu artinya apa? Bukan, Pak. Berapa besarnya? Artinya apa? Besarnya berapa albedo? Glace de Mer nggak tahu, Pak, artinya. Glace de Mer itu pesisir pantai.
Berapa albedonya? 30 sampai 40. Ya, 30 sampai 40. Jadi kita kelihatan sini. Kalau kalian mau ke Arab Saudi, di sana banyak gurun, berarti karena dia banyak pasir itu 15 sampai 25 albedonya. Yang paling besar adalah salju yang masih baru di 80 sampai 85. Nah, Indonesia banyak hutan itu 5 sampai 15. Ya, itu adalah albedo. Nah, ini keterangan ya tentang albedo, pengukuran berdasarkan Earth Science dari tahun 98 sampai 2008. Albedo persennya. Tolong bacakan, Aji. Suruh ngapain dah, Pak? Maaf. Bacakan. Di bawahnya ada keterangan itu. Ada, Pak. Gambar menunjukkan anomali albedo bumi yang diukur dengan cahaya bulan. Yang berwarna hitam adalah anomali albedo yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Pale 2004. Warna biru adalah anomali albedo yang diperbarui setelah perbaikan analisis data yang termasuk data-data. Udah, Pak. Data tahunan ya, Pale 2008. Nah, ini mengukur albedo ya, tapi bukan dari bukan dari asli alatnya, tapi dari cahaya bulan. Jadi cahaya bulan memantul ke permukaan bumi. Ini adalah albedo bumi ya. Kita lihat bahwa makin lama albedo bumi itu makin meningkat. Baik pengamatan yang warna hitam tahun 2004 maupun pengamatan yang biru 2008. Dengan demikian, kemungkinan besar albedo itu ditentukan juga dengan adanya tutupan lahan. Mungkin pada saat itu 2004 belum banyak pemukiman. Ya, pada saat ini sudah banyak pemukiman. Ya, coba bacakan, bantu saya, Mardiani. Ada penilaian yang bertentangan pada tren albedo global saat ini, mungkin karena perubahan dan efek yang kecil. Penelitian sedang dilakukan terhadap peran awan, baik sebagai pendorong dan masukan, dan peran albedo dalam pembentukan awan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa albedo global cukup konstan dan tidak memiliki dampak material terhadap suhu global. Efek lokal akan lebih terasa. Kehilangan albedo di kutub utara bisa memanaskan air secukupnya untuk melepaskan metana yang tersimpan dalam kristal es yang disebut Clark-Rates. Metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2. Baik, terima kasih. Dengan demikian di sini dikatakan bahwa ada penilaian yang bertentangan pada tren albedo global seperti tadi kita lihat ya 2004 sampai 2008. Mungkin karena perubahan dan efek yang kecil. Nah, penelitian sedang dilakukan terhadap peran awan baik sebagai pendorong dan masukan dan peran albedo dalam pembentukan awan. Nah, ini bisa kelihatan di situ. Ya, metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2. Jadi kalau kita catat ada 6 ya gas rumah kaca itu pemantauannya, nanti kamu bisa cari. Dan itu merupakan gas-gas yang berada di atmosfer yang selalu menghalangi radiasi balik dari gelombang panjang bumi. Seperti tadi sudah saya katakan. Ya. Siti, bacakan Siti. Siti, ada Siti? Gak nama Siti nggak ada ya?
Ada, Pak. Sri, Sari. Maaf. Sri, Sari, bacakan. Iya, Bapak. Kehilangan albedo di kutub utara akan mempercepat pemanasan di lapisan es yang berdekatan. Melepaskan metana, pencarian permafrost dapat mengurangi albedo yang merupakan umpan balik positif lain yang akan mempercepat pemanasan. Kurangnya albedo arktik juga akan mempercepat mencairnya tepi tundung es Greenland yang mempercepat kenaikan permukaan air laut. Nah ya, jadi kehilangan albedo di kutub utara ya kita tahu tadi 80 sampai 90% itu ada di kutub. Ya, itu akan mempercepat pemanasan di lapisan es yang berdekatan, melepaskan metana. Melepaskan metana berarti melepaskan gas rumah kaca. Pencairan permafrost dapat mengurangi albedo yang merupakan umpan balik positif lain yang akan mempercepat pemanasan. Penghangatan samudera dari berkurangnya albedo Arktik juga akan mempercepat pencairannya tepi tunduk es Greenland yang mempercepat kenaikan permukaan air laut. Betul. Ya. Putih lebih dingin. Coba bacakan. Wira. Ya, Pak. Ini belum ada, Pak, layarnya, Pak. Oh, udah ada. Putih lebih dingin. Prinsip dasarnya adalah analogi yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang panas. Bangunan diselesaikan dengan eksterior putih agar tetap dingin. Karena permukaan putih memantulkan energi matahari, permukaan hitam memantulkan jauh lebih sedikit. Orang memakai warna terang di musim panas daripada yang gelap untuk alasan yang sama. Permukaan bumi terdapat bermacam-macam warna, mulai dari putih, menyilaukan pada es dan salju, sampai permukaan gelap di lautan dan hutan. Setiap permukaan memiliki efek tertentu pada suhu bumi, salju, dan es mencerminkan banyak energi matahari yang kembali ke angkasa. Semakin gelap lautan akan menyerap energi yang menghangatkan air. Lautan membantu menjaga bumi tetap hangat karena mereka menyerap banyak panas, sekitar 90%. Pemanasan ini meningkatkan uap air yang bertindak sebagai gas rumah kaca dan membantu untuk menjaga suhu dalam rentang manusia yang sebagian besar telah diambil untuk diberikan selama ribuan tahun. Wajah seperti dikejar orang. Nah, jadi pemilihan putih itu lebih, ya kan, lebih baik. Karena kalau di negara-negara dengan suhu panas, kalau kita warna hitam, ya itu akan menyerap panas, ya kan, lebih banyak. Jadi tidak bisa dipantulkan. Kalau putih bisa memantulkan karena dia akan balik secepatnya. Sama seperti di negara-negara seperti negara di kutub utara, Greenland itu, kayak Finlandia segala macam. Jadi sinar matahari langsung, tidak diserap dulu, ya makanya albedonya tinggi. Seperti itu. Nah, scoping perawanan. Hal ini tidak hanya permukaan bumi yang memiliki kualitas reflektif. Awan juga memantulkan sinar matahari, memberikan kontribusi bagi efek pendinginan dari albedo. Mereka atau awan itu juga berkontribusi terhadap pemanasan pada saat yang sama. Karena mereka
terdiri dari uap air yang terkondensasi yang memanfaatkan panas. Dan jika awan memperumit masalah, demikian juga dengan musim. Setiap tahun albedo mengalami puncaknya selama 2 kali. Puncak pertama terjadi ketika lautan es Antartika pada maksimum musim dingin. Puncak kedua yang lebih besar terjadi ketika ada salju yang menutupi lebih banyak dari belahan bumi utara. Albedo juga berubah akibat interaksi manusia. Hutan memiliki albedo rendah dari tanah lapisan atas. Penggundulan hutan akan meningkatkan albedo. Pembakaran bahan bakar fosil dan kayu akan menambah karbon hitam ke atmosfer. Beberapa karbon hitam menempel di permukaan es yang mengurangi albedo. Nah, itu lingkungan kita. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka hutan gundul albedonya tinggi. Ya. Nah, setelah albedo, kita masuk mengenai insolasi. Jadi ada 2 pengertian dasar di dalam kita Bapak menyajikan dengan atmosfer itu. Karena ini adalah tulang punggung dari semua aktivitas ya sinar matahari itu. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut insolasi. Istilah insolasi berasal dari kata insolation, yaitu singkatan dari incoming solar radiation. Adalah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi per satuan luas dan satuan waktu. Jadi itu agak beda ya dengan albedo. Kalau albedo itu pantulannya. Kalau ini adalah daya energi yang diserap oleh permukaan bumi, insolasi itu. Jadi satuannya mungkin meter per detik ya, per satuan luas. Solar insolasi adalah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi per satuan luas dan satuan waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, insolasi adalah jumlah radiasi matahari langsung tiap satuan luas pada bidang mendatar, insolasi. Nah, seringkali ini kita suka salah pemahaman mengenai albedo dan insolasi tadi. Insolation dalam bahasa Prancisnya adalah radiation solaire dirigée par le bas en part de fraction d'insolation pour exprimer le rapport de la durée effective à la durée astronomique. Nah, itu ya. Jadi sama radiasi matahari yang berasal ya kan atau yang menuju ke bagian darat bawah daratan. Parle kita mengatakan bahwa fraksi bagian dari insolasi adalah untuk memberikan ya kan kepada keefektivitasan selama dalam masa astronomi. Nah, itu dipelajari dalam meteorologi dinamik mengenai insolasi ini karena lebih bersifat fisis. Apa itu meteorologi dinamik? Meteorologi yang menggunakan pendekatan analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dinamika fluida ya, yang bersifat cairan. Kamu bisa lihat pada bagian 1 slide 4. Ya, fluida adalah benda yang dapat mengalir. Jadi contoh dari fluida tidak hanya benda-benda cair seperti air, susu, gel, tapi juga udara. Nah, radiasi yang dipancarkan matahari diterima permukaan bumi sangat kecil. Tapi bagi bumi, radiasi matahari merupakan energi utama proses-proses fisika atmosfer. Lama penyinaran matahari dalam periode harian adalah variasi dari bulan ke bulan berikutnya. Hal ini juga banyak mempengaruhi intensitas total radiasi matahari. Seperti yang diketahui bahwa radiasi matahari yang dipancarkan adalah berbentuk energi, dan energi ini digunakan untuk memanaskan bumi. Oleh karena itu,
Ukuran panas bumi merupakan ukuran besarnya energi matahari yang diterima permukaan bumi. Nah, ini bisa kalian perhatikan di situ. Energi matahari dalam bentuk gelombang pendek oleh permukaan bumi kemudian diemisikan kembali dalam bentuk radiasi gelombang panjang dan digunakan untuk memanasi atmosfer bawah. Panas ini kemudian didistribusikan oleh konveksi atau turbulensi dalam atmosfer. Ini prosesnya yang Bapak juga kemarin sudah menjelaskan kepada kalian yang terkait dengan efek rumah kaca, kalian bisa pelajari. Ya. Skema nanti yang kita akan coba pelajari. Kita nanti masuk mengenai dinamika atmosfer. Ya. Mengenai ini kita akan masuk. Tapi sebelum itu kita akan coba itu dulu. Istirahat selama 15 menit untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua, dan sambil sesi kedua, persiapkan materi kita. Saya ulangi lagi, ada kelompok yang sudah japri Bapak siap mempresentasikan. Sebelum sesi kedua berakhir, saya berkesempatan 15 menit. Sudah ada kelompok ya? Mungkin kelas B kali ya, bukan A ya. Tidak ada. Saya akan share, persiapkan untuk kuis hari ini. Selama kita 3 kali pertemuan, maka ada kuis. Boleh difoto, boleh nanti kita share, terserah. Ini adalah ya kuis pertama kita hari ini adalah yang pertama, di mana keterkaitan interrelasi antara ilmu geografi dengan meteorologi, klimatologi berdasarkan Al-Quran. Poin kedua, soal kedua, sebutkan 3 manfaat informasi cuaca dan iklim sebagai faktor penunjang. Yang ketiga, seandainya bumi tidak memiliki atmosfer, akan bagaimana kehidupan makhluk itu? Keempat, sebutkan 4 pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. 5, bagaimana menurut saudara temuan sains untuk lapisan atmosfer dan 7 lapis langit memiliki bukti otentik atas firman Allah Subhanahu wa taala, sertakan bahasan suratnya. Masing-masing rujukan referensinya soal nomor 1, pertemuan 1, slide 6, soal nomor 2, pertemuan 1, slide nomor 23, soal 3 berupa video di YouTube, soal 4, pertemuan kedua, slide 4 dan 9, soal 5, pertemuan ketiga dan di video YouTube. Baik, sementara ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pertama kita. Kita ketemu 15 menit dan sekarang. Ada pertanyaan dari kalian? Ya, Pak. Ya, silakan. Tidak ada? Baik ya. Kalau ada pertanyaan, langsung kalian jawab dan kuis hari ini harus diserahkan juga hari ini. Kita balik dulu. Saya akhiri dengan Ashabatul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.